Oke, balik lagi di channel kami, Dridir Konstruksi. Di sini kita akan bahas apa ya Mas? Tips membeli rumah Oke. di manapun Anda berada istilahnya, terutama di Suko-Suko Wonoslaten, Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, 7 kota ini. Nah, tips membeli rumah menurut Mas Davi yang paling penting apa kira-kira? Kalau rumah berarti kan lahannya dulu ya. Lahan. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu kondisi tanahnya. Itu atau tanah bergerak atau tanah yang istilahnya gembur atau enggak, dan tanahnya itu di sekitar yang rawan banjir atau enggak. Jadi nanti hubungannya sama proses untuk pengurukan Mas. Oh gitu. Iya. Jadi tanah bergerak itu buruknya gimana, perbandingannya seperti itu. Jadi sekali lagi yang paling utama adalah untuk lahannya itu kita harus tahu kondisi lingkungannya, yaitu termasuk tanah yang bergerak. Kalau seperti di daerah yang Mojosong itu kan tanah bergerak Mas. Itu terus daerahnya itu rawan banjir atau enggak. Nah itu sangat penting gitu. Itu yang pertama, kondisi tanah atau lahan ya? Iya, itu sangat penting. Kalau saya berarti itu sama dengan lokasi ya? Ya. Lokasi itu biasanya strategis atau enggak? Kalau mau beli rumah ya, bukan bangun rumah ini, beli rumah. Berarti ini saya bahas tadi bangun rumah ya. Maksudnya beli rumah second, rumah jadi ya. Otomatis tetap bangun tuh Mas. Awal mulanya dia sebelum jadi second kan bangun. Benar. Lokasi atau sama dengan tuh struktur tanahnya. Lokasinya strategis atau enggak? Dalam arti strategisnya itu karena akan menentukan kantong Anda yang mau beli itu lokasinya. Biasanya itu yang dinamakan strategis itu biasanya minimal ada public space. tiga kriteria. Dia ada akses ke transportasi umum, Ya. kemudian rumah sakit atau ke Public space pemerintahan. Ya, Pemerintahan, 3 itu. Atau di pasar tradisional. Deket ya, jarak antara 5 sampai 10 km itu bisa diartikan strategis istilahnya. Yang kedua berarti apa Mas? Ini bangun atau beli? Oke, ini untuk beli ya juga kita harus tahu kondisi bangunannya ya. Apakah itu, jadi kadang rumah secondnya itu berapa tahun? Ya, oh iya. Nah, soalnya kondisi bangunan rumah ya. Jadi kan kita tahu nih, oh ini temboknya itu pondasinya gimana, terus dari bentuknya saja. Kadang itu kita bisa lihat sih sepintas gitu ya. Wah ini kok dapat ada rumah baru, rumah second tapi dijual, tapi kondisinya gimana? Benar-benar kalau kadang itu ada ya rumah yang second tapi nggak pernah dirawat. Nah itu juga mempengaruhi harga. Saya sebenarnya sih kalau kita sebagai orang yang ingin mau beli kan kita harus teliti. Kadang jangan sampai kita tertipu dengan wah ini kayak catnya baru atau apa, tapi kan kita nggak tahu kondisinya untuk dindingnya sebenarnya itu seperti apa. Minimal tanya dulu. Ditanya ini pembangunannya tahun berapa gitu. Itu harus tahu teman-teman. Yang kedua, yang ketiganya apa Mas? Tadi lokasi atau struktur tanah, kemudian kondisi tanah. Oh iya, lingkungan. Lingkungan itu kan kadang apalagi
apalagi buat yang pengantin baru mau kayaknya nanti kalau anaknya tumbuh berkembang di situ mempengaruhi lingkungannya. Lingkungan itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Jadi diusahakan ya, kita juga nggak tahu sih tingkat maksudnya kriminalitas itu terjadi itu bagaimana. Ya, paling tidak kita sebagai orang awam ya harusnya kita langsung bisa tahu sih ini kondisinya lingkungan sekitarku seperti apa kan. Pas kita survei sebelum membeli itu kan pasti juga tahu, tanya-tanya lah warga sekitar atau warung-warung sekitar lingkungannya itu seperti apa, itu harus teman-teman harus tanya dulu, survei dulu. Kalau patokan mudanya itu cari yang dekat dengan tempat ibadah. Itu 80-90% insya Allah lingkungan itu tidak diragukan keimanannya, mungkin seperti itu. Iya, dan keamanannya, kenyamanannya. Yang keempat apa Mas? 4. Kira-kira untuk lokasi, yang mau beli, kondisi bangunan, lingkungan. Terus itu tadi Mas yang berhubungan dengan lingkungan tadi, aksesnya Mas. Oh, akses jalan ya. Akses jalannya. Udah aspal atau masih batako, bisa untuk simpangan mobil atau enggak. Ya berhubungan dengan itu tadi, dekat dengan tempat-tempat fungsional ya. Jadi misal kita ada kendala apa itu nggak susah kayak mencari tadi angkot ya Mas. Berarti ini yang istilahnya akses jalan. Akses jalan. Sama kebutuhan publik tadi Mas, kayak dekat dengan public space, pasar, terus rumah sakit, pemerintahan yang kita ngurus apa kan kita juga nggak tahu. Tapi memang biasanya kalau semakin lebar jalan dekat dengan jalan raya itu harga ya istilahnya. Iya, balik lagi pasti harga kan tinggi. Tapi kalau lingkungannya jelek harga juga ya itu. Apalagi kalau tadi ke awal yang kondisi tanah itu istilahnya tetap tidak jadi mahal ya. Meskipun dekat dengan jalan raya ya. Banyak aspek untuk membeli rumah second istilahnya. Makanya survei itu harus dibutuhkan. Survei. Ngomong soal survei ini yang kelima, mungkin yang terakhir yang paling ribet mungkin ya. Kalau menurut saya survei ke yang mau beli rumah, survei ke BPN. Nah, itu nanti pas mau lokasi rumah ini misal cocok 90% cocok mau DP atau mau bayar. Itu dicarikan ke BPN dulu, nanti kena jalan tol atau pelebaran kali atau pelebaran jalan. Nah, itu yang istilahnya mungkin ini yang kelima ini, tips yang kelima ini boleh dilakukan boleh enggak. Tapi bisa. Kalau berhubungan dengan pelebaran kali itu makanya jangan sampai beli yang deket kali ya. Walaupun harganya pasti murah, pasti. Tapi kan pembangunan tidak tahu. Iya. Meskipun jauh kali, jauh makam istilahnya ya. Kemudian tapi pas waktu-waktu ada kepres atau istilahnya keputusan dari para pemerintah itu, oh ini nanti buat jalan layang flyover bisa, tapi ya ganti untung berarti ya, ganti untung ya itu kalian beruntung, tapi ya repot tuh kan, repot ya minimal itu ya. Kalau itu tadi 5 poin, pertama struktur tanah atau lokasi ya, kemudian yang keduanya itu kondisi bangunan, yang ketiganya adalah lingkungan, yang keempatnya adalah kalian dua ya lupa ya. Tapi tadi kalau di rewind pasti bisa. Yang kelima BPN. Oke, semoga video kali ini walaupun bermanfaat
agak lucu tapi poin-poinnya teman-teman harus mengambil poinnya ya. Poin yang kita bicarakan tadi amat sangat penting untuk teman-teman yang mau membeli rumah second ya. Membeli rumah second. Nah, yang tetap pada akhirnya yang balik lagi ke budget ya. Ke budget. Menyesuaikan saran dari direktur konstruksi, sesuaikan budget kalian. Tidak perlu mulu-mulu, tidak perlu, yang penting jangan hutang riba istilahnya seperti itu. Sesuai budget, luas kecil tidak apa-apa, yang penting nyaman. Akses jalan tadi ya, akses jalan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.